Jadi panggil aku di sini jangan Bu Ella ya, Mbak Ella. Oke. Oke. Sekarang ini kita partner, ya di rumah tinggalkan dulu. Waduh. Saya tidak ikutan. Tidak ikutan. Mengapa memilih USD? Ya, Gitu. gini. Ya maaf ya. Katolik ini bagi saya pingin langkahkan kaki ke Sedata Dharma. Jadi tadi pas masuk teman saya bilang, kok ibu nangis? Coba iya, karena momen ini momen yang paling bernilai bagi saya. Negara Indonesia terinspirasi oleh Aduh. Jadi Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini kita beda nuansa, beda suasana ya, karena kita di sini di tempat yang berbeda. Bisa dilihat di belakang ada pohon-pohon hijau dan ruangannya lebih simpel dari sebelumnya gitu. Biasanya pakai mic-mic gede gitu ya, Kak? Iya betul. Sekarang kita cukup dengan sarmonik yang kecil-kecil seperti itu, tapi lebih fleksibel. Oh iya, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Saya Adi dan partner saya Odilia. ya udah beberapa kali muncul di podcast, dan kali ini narasumber kita adalah orang tua dari mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 22 ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi masih mahasiswa baru banget, baru masuk banget Ya, kemarin ya, betul bulan sekali. Agustus seperti itu. Iya. Lalu nih, Dil, kita Ya. kan mengundang orang tua nih, ya kan. Terus kita mengundang orang tuanya dalam rangka apa sih? Nah, jadi tadinya orang tua dari mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2022 melakukan pertemuan dengan program studi Pendidikan Matematika untuk membahas seputar kegiatan akademik maupun non-akademik yang ada di Prodi P4 itu sendiri. Ya, jadi kita memanfaatkan momen ya. Iya, Wah, ada betul. momen menarik gitu kan. Yuk kita Ajak podcast gitu ya, Kak. betul. Oh iya, sebelumnya selamat datang Bapak dan Ibu. selamat datang. Iya, mungkin biar lebih akrab, biar lebih nanti mengenal, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, terus Dilanjutkan dengan ibunya. dilanjutkan dengan ibunya. Oke. Untuk perkenalkan Siap. diri. Sebelumnya terima kasih Oke. pada enaknya agar lebih inget Mas Adi. Saya tambahi L itu Adin. Kalau mbaknya nanti Odin. Iya. Oke lah. Iya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Jarod Setiadi, orang tua dari Marcella Nindita Putri yang masuk di kelas A. Tuh. Rumahnya tidak jauh, Tidak jauh. hanya di Bilanggung, Klaten. Sangat jauh dengan Ibu Ella. Ibu Ella di ujung timur. Saya masih di Jawa Tengah. Sementara itu dulu Oh, untuk iya, Pak. perkenalannya, tidak Iya. bisa terlalu panjang, nanti bisa kita lanjutkan untuk materi yang lain. Terima kasih Mas Adil. Sama-sama punya kumis ya. Iya. Tapi saya tidak punya ini Pak. Iya. Biasa kalau ini saya cukur bersih, saya dikira mahasiswa. Waduh. Terima kasih Mbak Adil. Ya, Mas Adil. sama-sama Bapak. Kalau Saya. ibunya, Saya namanya Ibu Ella. Nama lengkapnya Nur Laila. Nama marganya Fabanyo. Suku Ternate, tapi saya sudah di Papua 35 tahun. Wah, 35 tahun di Jadi Papua. anak-anak saya semuanya lahir di Papua, kecuali si sulung. Saya sangat berterima kasih ya kepada adik-adik yang bila mana tadi ya sudah simpati pada kami berdua nih. Si artis yang kondang sebelah saya sebelah kiri, kami diundang. Mungkin sebentar lagi sedikit agak kocak ya, karena kami sekarang ini berdua memperankan sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Oke. Wah, jiwa Jadi, mudanya kembali iya, bergelora. orang murid dari Mutiara Al Kausar, dipanggil Kausar. Tapi nanti kalau pulang pasti si Kausar bertanya, "Loh Mami ini ada-ada aja, kenapa nongol di situ nggak bilang saya?" Ya sudah, hari ini aku punya rezeki Kausar. Selamat, kamu mahasiswa
mahasiswi, aku juga mahasiswi. Iya. Jadi panggil aku di sini jangan Bu Ella ya, Mbak Ella. Oke. Wah, oke. Jadi ini request ya. Oke ya. Jadi bukan kami tidak sopan ya teman-teman Iya, ya. jadi Ini emang request ya. dari ibunya. Ya. untuk dipanggil. Mbak. Ya, Oh Mbak iya, aja. dari Nggak usah Bu, kalau ibu tuh kan di rumah. Iya. Di sini kan Mbak sama Mas. Berarti saya juga Mas. Oh iya. Sepantaran berarti ya. Mas ya. Mas Kumanggan. Iya, betul. Oke. Tadi Ibu dari Papua ya, Bu? Ya, saya dari Papua, Oke. Nabire. Nabire. Jadi kalau kalian Oke. ke Nabire, bilang aja Bu Ella Fabanya. Ya pasti semua orang akan kenal saya. Wah. Akan kenal Bu? Ya, karena sudah 35 tahun di sana. Jangan-jangan ibunya bupati di sana. Kepala daerah. Besok penggantinya Lukas NMB. Oh, yang terkenal. Itu di provinsi. Oh. Aku kan sudah provinsi sekarang. Oh, iya. Nabire udah provinsi. Oh, udah provinsi, ya. Nabire Tengah loh. Oh iya. Ini ngomongin apa ya kok? Jadi bingung saya. Karena orang luar sana ya Kak. Jadi kita nggak tahu nih Iya. daerah sana. Kita cuma berkutat pada rumus ya, Oh, dan oh. belajar Ya nggak sampai juga lupa. sih. Oh, ya nggak Buktinya juga. ada podcast Kak. Gak sekedar Betul. matematika dong. Tuh. Lalu Ibu aduh, Ibu atau Mbak masih keceplosan Iya terus masih Ibu ya? keceplosan gitu ya. Tetap jadi mahasiswa dia. Mbak ya, maaf. Lalu Mbak Lela dari Papua ke Jogja itu kan jauh ya, melewati pulau-pulau, laut. Itu sejak kapan di Jogjanya kalau gitu? Saya dari tanggal 7 Juni antar si Kausar sampai saya bertahan sampai sekarang ini. Oh, betul. Jadi anggap saja refreshing ya, Iya. liburan buat si bungsu, kado buat si bungsu. Karena selama ini jujur saya nggak pernah temani si bungsu untuk begini. Baru sekali ini. Berarti sering bertemu dengan si bungsu ya? Enggak, Mbak? rencananya 4 tahun di sini ya, Bu ya. Mbak ya. 4 bulan udah di sini. Ya iya, mungkin rencananya 4 Iya tahun. sampai 4 tahun. Janganlah. Nanti bisa bahasa Jawa loh Pak nanti Pak. Nanti jadi satset. Kok Pak lagi tuh? Mas. Iya mas. Aduh masih keceplosan. Rencana sampai kapan Mbak di Jogja? Mungkin belum ada batas waktu ya, karena memang ini kado buat si Kausar. Jadi sebagaimana kita juga mengetahui bahwa dosen di sini adalah orang tua kedua. Iya. Jadi ya saya adaptasi dulu, terus buatkan si Kausar tanggung jawab lagi. Dan memang awal si Kausar sangat tanggung jawab, tapi lebih lagi dengan percaya diri, karena di dalam lingkup keluarga kita sudah didik anak dengan baik, tapi kita nggak tahu lingkungan di luar. Tapi terpulang pada diri masing-masing. Kalau memang sudah dibilang bahwa itu membahayakan, janganlah kamu ke situ. Harusnya kan kamu pilih arah yang tidak membahayakan diri. Iya. Itu aja. Oke, jadi begitu ya Kausar nih. Ibunya sudah datang di sini menemani Kausar, jadi jangan nakal ya. Ketika ibunya pulang juga jangan nakal. Iya, gitu ya. betul. Kalau bapak sendiri dari Mas. aduh Mas. Oh iya mas. Mas sendiri dari jauh di sana kan, Belanggu. Kota beras. Iya. Itu tadi kesini naik apa Pak, Mas? Saya sama istri itu kesini sudah tadi malam. Jam 11 baru dari rumah, jam 12 baru sampai sini. Karena ya 11 malam. 11 malam baru dari rumah sampai sih jam 12. Karena ya kemarin baru ada kegiatan di gereja, istri kegiatan di desa, ya udah. Karena pagi hari ya, biar tidak buru-buru karena Sabtu itu padat. Iya. Makanya menginap di kos anak-anak gitu. Sekalian tilik Iya, melihat bagaimana sih gitu kan di kos. kebetulan kan berdua, jadi kakak adik kosnya bersama. Oh, gitu. Aduh, jangan bilang gitu dong. Mentang-mentang saya suami jauh.
Sekarang ini kita partner, yang di rumah Oke. tinggalkan dulu. Waduh, saya tidak ikutan. Ikutan. Tidak ikut. Ya, ya. Jadi kakak adik itu ini Mbak, kakak sama adiknya itu kosnya itu satu kamar, satu komplek di situ. Maksudnya satu kamar untuk berdua. Dan semalam berempat berarti. Berempat. Wow. Saya kamarnya agak gede. Eh, Jangan gitu nanti kasihan Mbak Ila. Oh iya. Oke. Topik ini kita tutup dulu ya. Iya, kita alihkan ke yang lain nih. Ada yang pihak-pihak yang kepanasan gitu Iya, ya. Mohon maaf bahayakan. Mbak. Silakan. Iya. Kita ke topik lain apa? Iya, boleh. Adil? Nah, jadi Mas dan Mbak, kami kepo nih, kenapa tahu dari mana nih tentang pendidikan matematika USD? Iya. Kan di Jogja ini kan banyak sekali universitas kan. Ya. Mengapa Betul. memilih USD? Ya. Gitu. Gini. Ya maaf ya. Saya itu sebenarnya lulusan SMK. Saya itu tidak pernah mengenal di pendidikan kampus. Tetapi mohon maaf ya Mbak ya. Meskipun lulusan SMK saya tidak gaptek gitu loh. Tidak gaptek itu berarti tidak tahu dunia luar itu tidak. Kebetulan kan saya 12 tahun itu kerja di Jogja. Jadi hafal betul bagaimana lingkungan Jogja, apalagi kampus. Dan saya mengenal USD itu ya sudah sejak lama. Memang cita-cita saya dulu itu semoga anak saya itu ada salah satu yang di Fakultas MIPA. Gitu. Karena saya sebagai ayahnya itu andalan mapel waktu pelajaran dari SD sampai SMK itu yang paling bagus tuh matematika. Wah. Soalnya suka dengan matematika kan. Ampun. Makanya kan dulu yang paling saya kenal USD adalah memang Fakultas MIPA gitu. Makanya ya bersyukur anak saya di IKIP bisa masuk di pendidikan matematika gitu. Ibaratnya cita-citanya orang tua punya anak yang masuk di matematika itu ada salah satu. Kalau yang besar kan ininya di akuntansi ya udah nggak apa-apa di akuntansi. Juga itu hitungan sama saja. Iya. Iya. Betul sekali. Kalau ibu sendiri, Mbak. Iya. Kalau Mbak. Mbak sendiri, Kalau saya pilihan pribadi anak saya yang sangat kuat dan teguh, karena saya juga termasuk kaget ya, dari awal mau masuk SMA dia kan pilihannya jatuh ke Katolik, padahal tadinya dia sudah diterima di dan sudah ditaruh di kelas inti 10-1. Tapi begitu pada MOS pertama di tiba-tiba panggilannya namanya keluar. Terus dia tanya kami pada para orang tua sama abangnya sama masnya. Dia tanya, "Mak, gimana kalau aku ke Katolik aja, ke Adiluhur?" Ya kami fine saja, karena jujur dari kecil memang saya di Katolik. Saya TK-nya di Katolik, di Roms Katolik, karena orang tua saya polisi. Jadi kami besar di Ambon. Jadi saya sudah tahu seperti apa kedisiplinan Katolik. Dan Katolik ini bagi saya dia punya kebinekaan tunggal ika dan kekeluarganya sangat tinggi. Jadi saya sendiri semenjak Kausar sekolah di Katolik dan awalnya memang beradaptasi sangat sulit ya. Pikirannya dia bahwa nanti saya agama Islam sendiri, nanti gimana teman-teman. Berarti dia merasa dirinya tuh kayak bukan Kausar gitu loh. Saya berbicara kepada dia, kalau kamu memilih satu tujuan sudah kuat, kenapa kamu harus mundur? Itu kan pilihan hatimu. Saya kami orang tua tidak bisa memaksakan kamu, karena kamu punya cita-cita sendiri yang kamu tentukan.
Akhirnya dia masuk di Adiluhur, berjalannya sangat baik. Ya alhamdulillah di situ Romo, yang pater, guru-guru, teman-teman, malahan mereka beradaptasi dengan baik dengan dia, dan dia tidak merasa lingkupnya itu seperti aduh kok saya tuh Islam, kok tadinya saya berpikir gini, tapi ternyata dia luwes. Padahal sampai sekarang kepala sekolahnya sudah pindah ya, di yang pegang asrama orang Papua di sini, Romo Tito. Dia bilang Kausar perkembangannya sangat kuat, dan saya bersyukur dia banyak mengikuti organisasi di sekolah itu. Dan pada saat lanjut dia buktikan kepada kami bahwa dia mau masuk dia akan mendapat beasiswa, dan ternyata benar. Dan ternyata dia dapat beasiswa di Siddhartha Dharma. Jadi satu aja saya bilang dia, kalau Anda mau sukses, pegang ucapan Anda, buktikan pada kami bahwa Anda orang yang sukses di kemudian hari. Itu aja. Luar biasa ya. Iya, inspiratif banget. Ya, inspiratif sekali. Dan itu juga untuk teman-teman yang di bangku SMA mungkin. Nah, di USD juga seperti itu teman-teman. Ada cerdas dan humanis. Humanis di sini yang kita tekankan ya. Betul. Dimana kita ada kebersamaan, ada tidak memandang suku, ras, agama seperti itu. Dan seperti yang dibilang oleh Mbak Ella tadi ya. Itu bahwa memang benar seperti itu, dan saya juga turut senang juga gitu kan. Itu ternyata saya juga tidak salah di sekolah, tidak salah kampus salah gitu ya, kan. USD ya, makin sama. dimantapkan juga ternyata seperti itu. Lalu kalau tadi kan yang penting MIPA ya Pak ya. Itu apakah tidak pusing Pak nanti kalau kumpul gitu kan Pak? Satu akuntansi, satu matematika kan, orang-orang luar kan menganggap wah matematika ngitung-ngitung tuh kaku gitu kan Pak. Gimana Pak? Kalau di rumah atau ketemu kumpul keluarga seperti itu? Ya betul, Mbak Ella ya. Pengalaman saya berinteraksi atau berhubungan dengan orang banyak itu, setahu saya ya, kalau mereka itu kuliah di ilmu eksak, matematika, akuntansi itu pasti rata-rata idealismenya itu kuat. Itu yang pernah saya tahu dari pengalaman-pengalaman orang lain, idealisme itu kuat. Karena kadangkala mereka hanya 1 + 1 2. Kalau matematika kan 1 + 1 2, tidak ada lain lagi yang gitu. Tetapi bersyukur dan kita sekolahkan atau kita putra-putri kita itu kita taruh di USD karena kami percaya nanti hal-hal yang semacam apa ya, pemikiran-pemikiran yang sangat idealis itu memang boleh, bagus, tapi kalau terlalu menjadi idealisme yang kadangkala menjadi hal yang negatif dan menjadi egois kan gitu. Tapi kita bersyukur ternyata setelah saya tadi melihat paparan dan gambaran itu, ternyata di USD ya juga memberikan apa ya, pendidikan etika moral, budi pekerti, toleransi yang tinggi terhadap sesama keyakinan, kemudian apa ya, mengembangkan bakat dan yang lainnya, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan ditonjolkan. Itu yang akan mengubah pola pikir. Oh, nek ilmu eksak itu 1 + 1 itu 2, tetapi pada nantinya 1 + 1 itu tidak lagi 2 kan begitu. Bisa jadi 1 + 1 itu menjadi 1.
agak tinggi ya Mbak Ella ya. Maksudnya monggo, Mas. 2 orang dijadikan satu menjadi suami istri menjadi satu. Iya. Begitu. Jadi agak tinggi teologisnya kan begitu. 1 tambah 1 nah ilmu eksaknya 2. Tapi kalau segi teologis 1 tambah 1 itu menjadi 1. Yaitu suami istri kalau kita jadikan satu menjadi 1 tidak lagi 2 kan begitu. Maka saya tidak takut dengan anak saya yang di pendidikan matematika nanti bakalnya akan terlalu ego terhadap yang dia tempuh di pendidikan ini nanti mempengaruhi perilaku. Saya yakin tidak, karena perilakunya di sini pendidikannya itu di luar akademik banyak. Itu sepintas yang saya lihat di USD gitu Mbak Ella. Oke, Gitu terima ya, Mas. kasih Mas. Kalau dari Mbak Ella sendiri, bagaimana? Kalau kan tadi hanya di matematika ya, Ya. kan pandangan orang kan kaku kan, matematika kaku. Nah nanti takut enggak atau apakah sudah mengalami sendiri, wah lah kok anak saya kok jadi kaku, gini kayak unyil. Kaku itu mungkin Ibu Mbak Ella bahasa Indonesianya apa itu udah kaku. Kaku tuh bahasa Indonesia loh Mas, iya nggak sih? Apa iya? Iya. Oh iya. Kaku itu bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Jawa. Kalau saya pribadi enggak tuh, saya tidak pernah melihat bahwa nanti dia pilih apa, terus ada ketakutan dalam dia punya diri, terus nanti dia bisanya nanti kayak pikiran, terus stres, tidak. Karena memang dari awal Kausar itu sosok yang tegas dalam memilih, dia nggak main-main. Jadi bagi kami orang tua juga gak salah deh kalau memang dia ke situ. Kenapa kita tidak mendukung? Kita kan punya pekerjaan kan harus mendukung si anak itu agar dia meraih dia punya cita-cita. Terus selama itu Kausar malahan Kausar sangat berambisi untuk meluaskan dia punya pemikiran tentang matematika. Bagi kita kan dari dulu kan zaman sekolah ya Mas ya, kalau bidang studi matematika pasti ada yang bolos, ada yang pura-pura sakit, ada yang mau kencing, ada yang itu yang mau ini. Tapi zaman semakin modern, kalau saya dulu enggak loh Mbak. ya iya itu Iya kan sampai ya karena suka matematika tadi ya Mas. gambaran loh, kan masa sekolah juga kan sudah berlalu nih. Oke. Tapi dengan pemilihnya dia ke situ, kami mendukung 100% karena yang tadi saya bilang ambisinya itu sangat besar dan memang dia punya sosok itu dari kecil pengen jadi dokter dan matematika, guru matematika. Itu aja. Jadi kemarin mungkin dia bukan punya nasib di dokter, tapi dia nasib jadi prodi matematika. Dan saya lihat perkembangan matematika sangat bersaing di era ini. Dia tidak bisa terkalahkan lagi dengan yang seperti informatika. Semuanya itu kan pakai perhitungan, jadi masuk aja di bidang studi apapun. Cuman ya saya pribadi sangat suka itu dan semenjak tadi kita rapat pertemuan antara orang tua juga di sini saya bersyukur ya, pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, kedua ini niat saya dari dulu pingin langkahkan kaki ke Sedata Dharma. Jadi tadi pas masuk teman saya bilang, kok ibu nangis? Coba iya, karena momen ini momen yang paling bernilai bagi saya. Begitu saya masuk, saya kaget karena lingkungannya, orang-orangnya sama seperti di adiluhur sekolah anak saya. Jadi untuk mau meninggalkan anak saya untuk mandiri, ya terus terang saya nggak keberatan karena didikannya pasti sama seperti di sekolahnya dulu, sekolah SMA adiluhur. Ini Ibu Ella tidak kami briefing loh ya. Oh Mbak, ya ampun Mbak
Mbak Ella, keceplosan terus ya. iya, tidak kami briefing loh untuk mengapa ya? Mempromosikan USD ya. Iya. Tapi memang benar-benar ya Mbak ya. Ya, tulus dari hati Iya, seperti betul. itu ya, sepertinya memilih USD. Iya, betul sekali. Lalu tadi kan ada apa kalau tidak jadi dokter menjadi seorang pendidik di bidang matematika ya. Kalau misalnya nih Ya. lanjut S2 menjadi seorang dosen, apakah diperbolehkan juga? Ya itu yang dia sekarang mau. Jadi S2. dia lagi mengejar ini S2-nya. Jadi Kausar itu orangnya gini. Kalau satu nilai dia itu saya perhatikan dari 4 anak saya ya. Jujur terus terang dari awal memang saya sudah tanamkan disiplin. Dan saya sangat cocok dengan sekolah ini. Karena pertama kedisiplinannya di nomor 1 kan. Kalau satu manusia saja dia disiplin, berarti kan dia punya hidup ke arah ke depannya kan pasti sukses. Tanpa disiplin kita tidak sukses. Itu modal awal. Kepercayaan diri harus tinggi. Tidak bisa kita terpengaruh. Oke lah, kami sudah didik kamu dan keluarga, kamu harus tunjukkan pada teman-teman bahwa kamu menjadi satu contoh. Dan alhamdulillah selama Kausar di sekolah dulu SMA, dia menjadi sosok contoh, percontohan buat teman-temannya. Itu kata pak gurunya dan guru-gurunya. Dan ketiga, dia sangat berambisi untuk mengejar, dia punya cita-cita. Jadi dia sudah bilang kami, gimana kalau seandainya kalau saya saya sudah lulus S1, saya akan kejar beasiswa, mau saya lanjutkan ke sini. Terus saya bilang, terserah kamu, itu kan hak kamu. Kamu punya perjuangan. Masa kami harus batalkan kamu punya perjuangan? Raih dong perjuangan itu, tunjukkan loh pada orang-orang. Karena si Kausar ini sosok yang sangat membantu. Dia tidak berpikir bahwa temannya yang pintar, oh nanti saya kasih ilmu ke dia, nanti ilmu saya habis. Enggak, karena prinsip saya dari dulu saya ajarkan dia, semakin kau membagikan ilmu, semakin ilmu akan banyak dalam kau punya diri. Jadi bagi saya no problem. Oke. Oh iya, tadi ngomong-ngomong tentang membagikan ilmu. Iya. Di pendidikan matematika itu juga ada namanya asisten dosen. Itu jadi mahasiswa nanti mendaftar, ada seleksi juga dari dosen. Kalau keterima nanti akan menjadi guru les ya, guru les tambahan semacam gitu itu. untuk adik-adik tingkat. Kebetulan saya dulu 1 tahun yang lalu saya menjadi asisten dosen geometri bidang. Wah. Seperti itu. Ini Dan ceritanya sudah menaikkan diri setingkat ya. ini juga loh Mbak. Oh. Ini Iya, kalau saya di setengah tahun yang lalu, di semester yang lalu menjadi asisten dosen di mata kuliah pengantar teori bilangan. Seperti Berarti itu. sampai ngomongnya hati-hati loh. Kita juga berarti orang pintar nih. Tidak, kan di sini kita sama-sama belajar seperti itu Mbak dan Mas. Jadi kesempatan menjadi seorang asisten dosen pun sebenarnya bukan karena kita sudah merasa hebat atau Betul. bagaimana, tapi karena kita ingin melatih kemampuan kita dalam mengajar, kan nantinya kita juga akan menjadi seorang pendidik seperti itu ya Kak. Ya, betul Nah, sekali. jadi itu juga menjadi sebuah kesempatan besar bagi anak dari Mas dan Mbak ya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya nanti. Iya. Nah, gitu. mungkin besok Kausar bisa Iya. bujuk-bujuki ya. Itu Iya. daftar jadi asdos, lumayan loh, itu dapat honor juga. Dapat honor, dapat Pasti. sertifikat. Iya. Nah, Ya. kan tadi kita udah dengerin dari pendapat Mbak Ella nih. Iya. Misalnya, nah sekarang dari ini Mas apa tadi? Jarot. Eka, Mas Jarot. Mas Jarot. Nah, Mas mau nanya. Nah, misalnya nanti anak Mas kan masuk di pendidikan matematika USD nih, tapi seandainya dia ternyata pas lulus mempunyai passion lain di bidang lain, misalnya Pak, kok saya mau nggak mau jadi guru, maunya jadi yang lain. Nah, itu apakah Mas memperkenankan seperti itu sesuai cita-citanya? Ya, terima kasih Mbak Adil. Gini, saya sebagai orang tua itu tidak pernah menuntut si anak, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, seperti Mbak Ella tadi. Jadi biarlah mengalir, anak itu
mengembangkan apa yang menjadi talenta dan bakatnya meskipun dia dalam bidang akademik jurusan pendidikan matematika. Maka besok kalau setelah lulus dari USD ini, ya saya persilahkan. Duk, kalau bahasa Jawanya itu anak tunduk. Anak perempuan. Anak perempuan ya. karena ya. Kalau itu saya ngerti dong. Oh ngerti. Tapi ngerti. besok khusus bahasa Jawa dengan saya. Kalau masih- Ya sudah. jadi gitu. Maka besok kalaupun lulus, dia pengen mengembangkan apapun dalam bidang pekerjaan maupun bakat, itu ya silakan. Dan kami sebagai orang tua pasti mendukung. Contohnya ya, ini contoh kecil ya Bu ya, Mbak ya. Anak saya ini saat ini sedang menekuni dance. Oh, Dance dance. K-pop. Wah, Itu loh, K-pop. dance K-pop itu loh. Iya. 3 minggu atau 2 minggu yang lalu ya, itu kan di acara USD, Marcella itu kan mau tampil sama temen-temen di acara USD, kalau nggak salah di Merican ya, itu mau tampil dance K-pop. Nah, pada saat itu latihannya di Solo, tampilnya di kampus USD yang di Merican. Kamis pulang Mbak Ella naik motor untuk latihan. Kemudian Jumat pagi balik lagi ke sini kuliah. Terus Jumat sore balik lagi ke rumah mempersiapkan properti itu yang untuk mau dance itu. Kebetulan ya mungkin buru-buru atau gimana, Sabtu paginya berangkat, kecelakaan di jalan. Kebetulan ya puji syukur pada Tuhan ya, masih di lingkup desa, masih di lingkup rumah dekat. Jadi begitu mau berangkat, ada orang jalan ditabrak dari belakang. Jadi nggak akhirnya nggak jadi berangkat ke sini. Teman-teman diberitahu karena terjadi kecelakaan, jadi nggak jadi bergabung untuk sama teman untuk ngeden. Padahal semangatnya sudah tinggi. Bahkan kakinya itu tertatih-tatih. Dia itu saking semangatnya tinggi itu tetap pengen, Pak Bu saya tetap diantar ke Jogja. Meskipun nanti saya nggak tampil, tapi karena mempunyai jiwa kebersamaan dengan teman, meskipun saya nggak bisa tampil, saya pengen bersama teman-teman nonton kan. Nah akhirnya kan ya kita kasihan dan yang ditabrak itu masuk rumah sakit kan. jadi anak saya itu takut sendiri. Wah jangan-jangan yang ditabrak nanti ada apa-apa kan itu. Jadi sampai nangis segala dan akhirnya nggak jadi berangkat ke Jogja karena merasa takut nanti kalau terjadi apa-apa yang ditabrak itu, karena yang ditabrak seorang ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Makanya dengan kejadian seperti itu, saya itu bisa melihat bagaimana anak saya itu dalam hal apapun, pengembangan karir apapun bakat, kami tidak membatasi. Kalaupun besok itu dia menekuni dan akhirnya sebagai ladang untuk bisa menghidupi dirinya sendiri kan begitu, no problem bagi saya. Dan besok pun kalau dia mau bekerja di perusahaan, ya no problem. Mau bekerja sebagai pendidik, mau jiwanya ingin pendidik, ya no problem. Tetapi mohon maaf, mbahnya itu, eyang kakung itu pendidik tulen. Makanya selalu menanamkan pada cucunya, Duk kalau bisa besok itu seperti eyang,
guru dan dosen. Kebetulan eyang-eyangnya itu juga dosen juga. Nah, tapi sudah pensiun semuanya, sudah sepuh dan sudah berhenti bekerja. Nah, seperti itu. Ya, jawabannya anak saya ya gini. Ya belum tahu Mbah, belum tahu ya besok saya tertariknya di mana waktu besok bekerja. Jadi intinya seperti itu. Intinya ya silahkan nanti anak mau mengembangkan dalam karir untuk bakat dan dalam bidang pekerjaan yang dijiwai mana, monggo itu silahkan untuk anak. Yang penting pada saatnya nanti dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, baik. Gambarnya Terima seperti itu, kasih Mbak. Mas Jarod. Nah, tapi jangan khawatir terkait yang tidak jadi dance tadi, karena di USD sendiri, terutama di PEMAT, kita juga menyalurkan bakat-bakat anak-anak dari orang tua itu melalui UKP ya Mas. Nah, juga ada UKM itu di tingkat universitas, sedangkan di tingkat prodi kita juga memiliki UKP, yaitu unit kegiatan prodi ya, program studi. Nah, salah satunya ada dance nih Mas. Jadi nanti anaknya boleh bergabung, misalnya nantinya jadi terrealisasi oleh prodi. Jadi mohon doanya semoga bisa ini ya terrealisasikan. Iya, betul. Gitu. Kalau mungkin suka sepak bola juga bisa lapangan Realino ya. Iya. Ada nggak yang mahasiswa ikut sepak bola? Mahasiswi sejauh ini Belum pernah menemui ya. Kalau basket ada Iya, basket. Kalau sepak bola, atau jangan-jangan juga suka sepak bola? Marcella? Iya, Marcella. Wow, nggak mungkin. Sukanya Sebenarnya K-pop, sama-sama Mas. capek loh. Sama-sama capek. Iya. Sepak bola mungkin lebih capek ya. Tapi karena memang kalau dari segi dia melihat olahraga itu tidak begitu tidak begitu tertarik tidak begitu berminat ya. Tapi kalau punya dengan Dan, dia memang berminat. Punya Dan mah lebih capek. Satu kalau melihat capek sendiri, muncul sana, lari sana, gini ya. Kalau Papua itu dia punya sininya tinggi. Jadi kalian harus ada dua ya, Papua pantai sama Papua gunung. Kalau Papua pantai itu seni lukisnya sangat tinggi dan dia suka menari. Seperti tadi Mas bilang, dia suka dance. Kalau Papua gunung, mereka itu semangat belajarnya tinggi dan jujur. Mereka selalu menjadi orang yang nomor satu di saya punya daerah. Jadi rasa kemanusiaannya sangat tinggi. Cuman ya itu mungkin agak keras kepala sedikit. Tapi kalau kita lembut, dia pasti lembut. Kalau saya Papua Tengah. Jadi Papua Tengah ini sekarang di Nabire sudah jadi provinsi. Jadi kita sudah tidak ada bupati lagi. Oh, sudah pemekaran? Sudah. Jadi kami sekarang sudah punya gubernur. Di PEMAT itu juga ada terobosan baru ya kemarin ya. Apa tuh? Pemilu. Oh iya, Karena pemilu. ya sebelumnya itu Mas Mbak, kalau di PEMAT itu kan musyawarah gitu kan. Iya, untuk pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan seperti itu, organisasi. Nah, biasanya sistemnya menggunakan sistem musyawarah. Jadi beberapa delegasi dari kelas dipertemukan untuk memilih siapa yang kira-kira cocok jadi ketua dan wakil ketua. Nah, tapi di kepengurusan yang tahun ini kami mencoba suatu terobosan baru, yaitu menggunakan sistem pemilu agar semua mahasiswa-mahasiswi PEMAT itu terlibat secara langsung dalam menentukan siapa sih ketua dan wakil ketua HMPS begitu. Boleh menanggapi hal ini? Boleh, Mas. Jadi begini, perlu sekali karena apa? Sejauh saya amati itu pelajar mahasiswa yang usia 17 tahun ke atas itu hampir-hampir tidak peduli dengan politik karena sudah
terimage apa ya, politik itu seperti ini, sebenarnya salah. Bukan berarti kita berbicara politik, tetapi bagaimana seseorang itu yang mengenyam di dunia pendidikan perlu dibekali dunia politik. Bukannya mau bicara dan menjadi seorang DPRD ataupun dan lain sebagainya, tidak. Tetapi minimal mereka mau terlibat dalam penyelenggaraan politik, baik pilkada, pilpres, kemudian pemilihan DPRD maupun DPD dan sebagainya itu. Maka baik sekali kalau dari USD itu dalam pemilihan himpunan tadi ya, memakai sistem seperti pemilu. Ada fotonya kemarin? Ada, poster-posternya juga ditempel di beberapa. Pakai surat suara enggak? Tidak Pak, menggunakan sistem online seperti itu. Online. Jadi ya datang ke tempat tapi menggunakan sistem klik, jadi bukan malah coblos. lebih maju. Iya, jadi menggunakan teknologi yang sudah ada begitu. Sudah modern ya berarti ya? Sudah modern, menghemat kertas. Ya siapa tahu besok negara kita seperti Iya. yang Iya. dipraktekkan atau dilaksanakan USD. Negara Indonesia terinspirasi oleh Aduh. Jadi biaya pemilu itu semakin efisiennya sangat tinggi. Ya, yang penting figur seorang pemimpin itu tidak gampang. Ya betul. Pertama, kejujuran. Kedua, bermasyarakat. Ketiga, punya prinsip bertanggung jawab. Kalau 3 itu aja dia sudah pegang, pasti kalian akan punya yang lainnya di bawahnya tuh akan seperti pemimpin, jiwa kepemimpinannya. Karena namanya politik ya kotor, tapi berpulang pada diri kita. Kalau kita mau bersih, ya buatlah sebersih mungkin. Karena ini bukan diri kita, untuk diri kita, untuk semua orang. Jadi keangkuhan, kejongkakan itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Bersaing dengan elegan, lebih adab, lebih profesional daripada bersaing dengan kejahatan, dengan kelicikan, pasti akan dapat kehancuran. Itu saja yang saya bilang buat kamu. Calonnya berapa? Calonnya dari USA pemilihan apa? Mungkin bisa ini kebetulan Kak Odil ini panitianya Mas. Oh, Mungkin calonnya bisa. berapa? Mas? Berarti kita punya genre wanita yang lebih unggul Iya. dong. Aduh. Calonnya berapa yang muncul? Waktu itu ada 4 pasang seperti Iya. itu Mas. Nah kemudian melalui tahap diskusi dari pengurus sebelumnya kami eliminasi menjadi 3. Iya, menjadi 3 pasangan. Kemudian 3 pasangan ini melaju ke tahap musyawarah. Nah musyawarah ini dihadiri oleh delegasi-delegasi kelas. Nah kemudian ditentukan dari 3 ini akan dipilih 2 pasangan yang maju sampai ke tahap debat seperti itu. Jadi bagus loh Mbak. Ada tahap Iya. debat juga loh. Iya. Penyampaian misi-misi. Iya, betul. Kalau seandainya itu harus ada debat. Iya. Tanpa debat tidak akan bisa. Iya betul. Program kerja atau apa yang mau Iya disampaikan betul. itu toh. Seperti itu. Oke, tadi ini kita sudah kemana-mana ya. Iya. Topik ini ke ngalor ngidul gitu kan. Kembali lagi ke topik utama lagi nih. Kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop ya, itu acara yang sudah sekarang udah nggak ada ya acaranya. Tadi kan sudah mengikuti acara bincang bersama dengan dosen, dengan pihak prodi pendidikan matematika. Lalu dari Mas dan Mbak, harapannya untuk prodi agar anak-anak dari Mas dan Mbak berkembang secara baik dan benar di PEMAT USD ini apa? Oh, ini. Sebenarnya tidak diragukan lagi ya untuk SD yang dipaparkan tadi itu memang benar-benar menjadikan mahasiswa-mahasiswi itu tidak hanya pintar dalam akademik, tetapi di luar non akademik pun sangat dididik
sebanyak-banyaknya dari beberapa bidang, sehingga nantinya akan menjadi orang-orang yang intinya begini. Saya yakin besok akan diharapkan menjadi orang-orang yang tidak berguna, yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih ke untuk sesama manusia, tidak memandang itu suku, agama, ras dan sebagainya. Karena harapan kita semuanya itu mereka yang punya pendidikan, mereka yang berjiwa toleransi, maka intelektual itu bisa dikembangkan untuk sesama dan bisa dirasakan sesama manusia. Maka saya tidak perlu lagi memberikan masukan untuk USD apa yang perlu, karena tadi sudah terbukti dan dipaparkan orang-orang alumni USD yang berhasil tidak hanya di pendidikan matematika harus mengajar matematika, tidak banyak profesi yang akhirnya di luar itu pun bisa kan begitu. Makanya ya saya sebagai orang tua tidak meragukan lagi gitu aja Mas Adi. Gitu ya. Soalnya tadi sudah terbukti jadi begitu. Intinya USD yes itu saja. Waduh. Mbak Ella ya. Oke, dari Mbak Ellanya Mbak Ella bagaimana? Saya melihat dari sisi banyak di sini. Dari awal kan saya sudah bilang, saya sangat bersyukur ya. Dan ini satu momen yang bernilai buat saya. Kenapa? Karena saya bisa tatap muka langsung dengan dosen prodi matematika, ya Universitas Matematika, bidang studi matematika. Melihat cara mereka, melihat sikap mereka sama dengan anak saya punya sekolah yang dulu kembali ulang ke Adiluhur. Jadi bagi saya ya alhamdulillah Kausar dapat jumpa lagi dengan orang-orang yang hebat, sosok yang mempunyai prinsip menomorsatukan kebinekaan Tunggal Ika dan kekeluargaan yang sangat tinggi di garis lini terdepan. Terus di sini satu hal yang saya sekolah dari sekolah umum dulu di SMA, saya tidak pernah mendapatkan satu pelajaran yaitu menuliskan kita punya tuangkan, kita punya unek-unek. Nah, saya bersyukur karena di situ dengan kita menuangkan kita punya unek-unek itu dari pembimbing dosen ini. Di salah satu dibilang mungkin dulu kita guru BP ya zaman kita ya, itu dengan tidak secara langsung dia sudah bisa melihat ini dia punya masalah di sini, ini di sini, padahal mau dibilang banyak loh jumlah murid. Mungkin salah satunya juga ini dibilang kita mengakui segala dosa juga ya di situ ya. Jadi bagi saya kalau tadi dibilang semester 1 sampai 2 saja dapat, sepertinya saya kurang setuju ya. Tambahkan lagi sampai 3-4 kali ya. Supaya di situ kan kita bisa lihat kan gambaran siswa seperti apa. Jadi kita awasi mereka dari situ, tuangkan mereka punya segala macam unek-unek. Jadi kita yang jauh, kita sudah tidak terlalu berpikir lagi ke anak kita bahwa nanti ya anak saya nanti bagaimana. Apalagi tadi sudah dibilang, sudah dikasih, sudah diminta kita punya nomor masing-masing. Berarti itu termasuk jempol buat saya untuk dosen-dosen di sini. Pengajar di sini bukan saja mungkin dari prodi matematika, tapi prodi lain juga pasti, karena
tidak seperti yang saya dapat di tempat saya dulu di Ambon. Kebetulan orang tua saya polisi dulu, kan saya sudah bilang. Jadi itulah yang bikin mungkin si Kosar jatuh hati itu betul-betul pada tempat ini. Dan masalah pemilihan mau matematika atau apa, ya itulah pilihan pribadinya. Sebelum kita menutup podcast kita pada siang hari ini, boleh nih satu kata buat prodi pendidikan matematika dari Mas Jarod dan juga Mbak Ella. Boleh dari Mas Jarod dulu. Satu kata buat Closing statement dah. iya, closing Di sini statement. ya? Iya, di situ ya, Iya. langsung buat pemak SD. Saya- Aduh, cukup ya. Ini bentuk kayak nginceng kamera sih. Prodi matematika USD, yes. Wow, oke mantap. Nanti cetol nanti di situ. Mbak Ella. Saya berjuanglah dengan sekeras mungkin, tapi secara elegan. Jangan duduk-duduk. Yes, yes. Ambillah makna dari pilihanmu. Tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu bisa, dan tegaskanlah dirimu dan disiplinmu di dalam jiwa ragamu. Kami siap menerima Kosar sebagai guru matematika. Mami bangga pada Kosar. Oke. Bagus sekali. Satu kata kok jadi satu kalimat, satu paragraf ya. Iya, satu paragraf. Ya enggak apa-apa. Oh iya. Karena jauh-jauh, mosok di sini hanya satu kata. Oh iya, betul. Kalau saya deket satu kata enggak apa-apa. Iya. Besok ngasih lagi ya Pak katanya. Oke. Ya, oke, berhubung sudah perbincangan kita udah ngalor ngidul, tadi udah ke filsafat ya Pak, 1+1 sama dengan 1, sudah ke politik juga, sudah kita melalang buana ke Papua juga, Papua pantai, Papua gunung ya Mbak ya. Lalu hobi dari masing-masing putra dan putri-putrinya. Nah, kita seperti sudah cukup gitu kan. Udah ada closing statement juga tadi. Oke, pesannya cuma jangan lupa untuk like, lalu komen, lalu subscribe dan Share juga Iya. ke media sosialnya nih terkait Iya. podcast kita dari Oke. Prodi Pendidikan Matematika USD. Oke, kami pamit dulu ya. Saya Adi, Dan saya Odil. Masnya Jarod. dan Saya Mbak Ella. ya pamit Undur undur diri. diri. Dadah.